wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang terhormat Bapak Imade Dharma Sucipta, SPD MPD dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Nilo Putu Saira Putri Prameswari, nomor absen 5 dengan NIM 211561325 selaku moderator, dan teman-teman yang lain dipersilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Niputu Dita Deviana dengan NIM 21156131115 dan nomor absen 23. Di sini saya sebagai pembicara pertama. Kenalkan, nama saya Natalia Yusufita Kali, absen 11 dengan NIM 21156130055 sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Putu Ayuasti Artini Putri, nomor absen 17 dengan NIM 21156130085. Di sini saya sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan, nama saya Niktut Aryase, absen nomor 28 dengan NIM 21156133140. Di sini saya sebagai pembicara keempat. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kalimat, dan yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian dari kalimat, kedua, unsur-unsur yang ada pada kalimat, ketiga, pola dasar yang membentuk suatu kalimat, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis kalimat. Baik, pada pembicara pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kalimat. Nah, apa itu kalimat? Kalimat dapat dipahami sebagai suatu bahasa terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Pakar menyampaikan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi akhir dan secara aktual, serta potensial terdiri atas klausa, yang dimana klausa merupakan satuan kebahasaan yang merupakan kelompok kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Sebelum membuat kalimat yang baik, kita perlu memahami terlebih dahulu struktur dasar serta unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat. Adapun unsur kalimat tersebut yaitu S subjek, P predikat, O objek, P pelengkap, dan keterangan. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Topik yang akan saya bahas adalah unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama adalah subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, suatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek di sini dapat dicari dengan rumus pertanyaan yaitu apa atau siapa. Contoh, ibu sedang berbelanja ke pasar. Ibu merupakan contoh subjek yang berbentuk kata kerja. Selanjutnya ada predikat. Predikat di sini merupakan bagian kalimat yang berfungsi untuk memberi atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Tidak hanya berfungsi untuk menerangkan tindakan pada subjek atau keadaan subjek, namun predikat di sini juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek, serta digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu yang kita miliki. Contohnya, adik bermain bola. Bermain merupakan contoh predikat yang berbentuk kata kerja. Selanjutnya ada objek. Objek di sini merupakan bagian kalimat yang melengkapi kata kerja. Objek dapat berupa kata benda atau frasa kata benda. Objek terletak setelah predikat. Contoh, Opik mencintai Maya. Maya merupakan contoh dari objek yang berbentuk kata benda. Selanjutnya ada pelengkap.
Pelengkap merupakan bagian dari frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam suatu klausa. Sementara itu, dalam sebuah kalimat, pelengkap di sini berfungsi untuk melengkapi unsur kalimat lain seperti subjek, predikat, dan juga objek. Contohnya, Bu Jasmine berjualan ketupat tahu. Ketupat tahu di sini merupakan contoh dari pelengkap. Selanjutnya, yang terakhir ada keterangan. Keterangan di sini merupakan unsur kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan predikat. Posisi unsur keterangan ini dapat dipindah-pindahkan, biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Selanjutnya, keterangan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada keterangan waktu. Keterangan waktu merupakan keterangan berupa kata, frasa, atau anak kalimat yang menyatakan waktu. Keterangan berupa kata, contohnya kemarin, besok, sekarang, lusa, kini. Selanjutnya, keterangan berupa frasa. Contohnya 14 Januari dan minggu depan. Lalu yang terakhir, keterangan anak kalimat. Contohnya sesudah, sebelum, sesaat, saat, ketika, dan sewaktu. Lalu ada keterangan tempat. Keterangan tempat ini adalah keterangan yang menunjukkan tempat kejadian peristiwa atau keadaan. Keterangan tempat hanya dapat diisi oleh frasa preposisional. Preposisi ini yang dipakai antara lain di, ke, dari, sampai, dan pada. Sesudah preposisi itu terdapat kata yang mempunyai ciri tempat. Contohnya di sini, di sana, di situ, kemana, dan lain sebagainya. Contoh, Pak Adi menanam sayur di kebun. Selanjutnya, keterangan tujuan. Keterangan tujuan ini merupakan keterangan yang menyatakan arah, jurusan, perbuatan, atau kejadian. Keterangan tujuan selalu dalam bentuk frasa preposisional dan preposisi yang dipakai adalah demi, bagi, guna, untuk, dan buat. Contohnya, dia bersedia berkorban demi kepentingan negara. Demi ini merupakan contoh dari keterangan tujuan. Selanjutnya, keterangan cara. Keterangan cara di sini merupakan keterangan yang menyatakan jalannya suatu peristiwa berlangsung. Seperti keterangan waktu, keterangan cara dapat berupa kata tunggal atau frasa preposisional. Kata tunggal yang menyatakan cara adalah misalnya, seenaknya, semaunya, secepatnya, sepenuhnya, dan sebaliknya. Contoh, dia berbicara seenaknya dengan atasannya. Selanjutnya ada keterangan penyerta. Keterangan penyerta di sini adalah keterangan yang menyatakan ada tidaknya orang yang menyertai orang lain dalam melakukan suatu perbuatan. Keterangan penyerta dibentuk dengan menggabungkan preposisi dengan, tanpa, atau bersama dengan kata atau frasa tertentu. Contoh, ibu ke pasar dengan saya. Selanjutnya ada keterangan alat. Keterangan alat merupakan keterangan yang menyatakan ada tidaknya alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan. Keterangan alat berwujud frasa preposisional dengan memakai preposisi dengan atau tanpa. Contohnya, saya bekerja dengan orang besar. Selanjutnya ada keterangan pembanding. Keterangan pembanding di sini adalah keterangan yang menyatakan kesetaraan antara kemiripan antara suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang lain. Keterangan ini berbentuk frasa dengan preposisi seperti laksana, seperti, atau sebagai. Contohnya, berpikirlah seperti orang dewasa. Selanjutnya ada keterangan sebab. Keterangan sebab ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dilakukan secara berbalasan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pola dasar pada suatu kalimat. Apa saja yang termasuk pola dasar pada suatu kalimat? Berikut merupakan penjelasannya. Pertama, pola dasar pada suatu kalimat ialah SPOK. Kalimat ini memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, serta keterangan pada suatu kalimat. Adapun contoh dari penggunaan pola dasar SPOK pada suatu kalimat adalah Dian membaca buku di kamar. Dengan pola dasar, Dian sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan di kamar sebagai keterangan tempat.
Contoh yang kedua yakni ayah membeli bubur untuk Caca. Dengan pola dasar yakni ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, bubur sebagai objek, dan untuk Caca merupakan keterangan penyerta. Yang kedua, terdapat penggunaan pola dasar kalimat yakni SPOPL. SPOPL merupakan kalimat yang memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, serta pelengkap pada suatu kalimat. Adapun contoh dari penggunaan pola dasar SPOPL pada suatu kalimat yakni: pertama, Sinta membuang buku yang sudah tidak terpakai. Dengan pola dasar, Sinta sebagai objek, membuang sebagai predikat, buku sebagai objek, dan yang sudah tidak terpakai merupakan pelengkap pada kalimat. Contoh yang kedua yakni saya makan nasi yang dingin. Pola dasarnya yakni saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi sebagai objek, serta yang dingin sebagai pelengkap kalimat. Yang ketiga, terdapat penggunaan pola dasar kalimat yakni SPO yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek pada kalimat. Adapun contoh dari penggunaan pola dasar SPO pada kalimat yakni: pertama, Rara memasak rendang. Dengan pola dasar kalimat yakni Rara sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan rendang sebagai objek dalam kalimat. Contoh yang kedua yakni Dayu memanggang roti. Dengan pola dasarnya terdiri dari Dayu sebagai subjek, memanggang sebagai predikat, dan roti sebagai objek pada kalimat. Yang keempat yakni SPPL, merupakan pola dasar kalimat yang memiliki unsur-unsur subjek, predikat, serta pelengkap saja tanpa adanya objek. Adapun contoh dari penggunaan SPPL yaitu: 1. Dia bermain piano. Dengan pola dasar, dia sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan piano sebagai pelengkap. Yang kedua, Anto berternak sapi. Anto sebagai subjek, berternak sebagai predikat, dan sapi sebagai pelengkap. Yang ketiga, Dina kehilangan dompet. Dengan pola dasar, Dina sebagai subjek, kehilangan sebagai predikat, dan dompet sebagai pelengkap. Selanjutnya, yang kelima yakni pola dasar SPK. Merupakan pola dasar kalimat yang memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan pada suatu kalimat. Adapun contohnya yakni: 1. Saya pergi ke kampus. Dengan pola dasar, saya sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan ke kampus sebagai keterangan atau sering disebut dengan keterangan tempat. Kedua yakni Rizky berasal dari Bandung. Rizky sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dari Bandung merupakan keterangan tempat. Yang ketiga yakni adik makan dengan lahap. Adik sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan dengan lahap merupakan keterangan pada kalimat. Yang keenam yakni SP verb, merupakan kalimat yang memiliki unsur subjek dan predikatnya tersebut berbentuk verba atau kata kerja. Adapun contohnya yakni: 1. Kami berdiskusi. Kami sebagai subjek dan berdiskusi sebagai predikat kata kerja. Lila tidur. Lila sebagai subjek dan tidur sebagai predikat kata kerja. Anggi menangis. Anggi sebagai subjek dan menangis sebagai predikat kata kerja. Kemudian yang ketujuh adalah SP nomina, merupakan kalimat yang memiliki unsur subjek dan predikatnya tersebut berbentuk nomina atau kata benda. Adapun contohnya yakni: 1. Kami mahasiswa. Kami merupakan subjek dan mahasiswa merupakan predikat dalam kata benda. Yang kedua, saya pelajar. Saya merupakan subjek dan pelajar merupakan predikat pada kata benda. Yang ketiga, Bu Erwin seorang dosen. Bu Erwin sebagai subjek dan seorang dosen sebagai predikat pada kata benda. Kedelapan yakni SP adjektif atau kata sifat, merupakan kalimat yang memiliki unsur subjek dan predikat tersebut berbentuk adjektiva atau kata sifat. Adapun contohnya yakni: 1. Ilmuwan hebat. Ilmuwan sebagai subjek,
dan hebat sebagai predikat dalam kata sifat. Yang kedua, kami rajin. Kami sebagai subjek dan rajin sebagai predikat dalam kata sifat. Sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama, berdasarkan pengucapan, terdiri dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat hasil dari kutipan atau ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tidak mengubah apa yang diutarakan. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik. Kalimat langsung tidak hanya berupa kalimat pernyataan, tetapi dapat berupa kalimat perintah dan kalimat tanya. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang ke bentuk berita yang tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, berdasarkan jumlah klausanya, terdiri dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang mempunyai satu gagasan utuh, terdiri dari subjek dan satu predikat. Biasanya kalimat tunggal ini berbentuk klausa tunggal. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Jadi berbeda dengan kalimat tunggal yang hanya dibentuk oleh satu klausa. Yang ketiga, berdasarkan bentuk sintaksisnya, terdiri dari kalimat deklaratif atau berita, kalimat yang menginformasikan sesuatu kepada orang lain hingga tanggapan yang diharapkan hanyalah berupa perhatian. Dalam penulisan kalimat ini diakhiri dengan tanda titik dan diakhiri dengan intonasi yang menurun. Yang kedua, selanjutnya kalimat imperatif atau kalimat perintah, kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalimat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Biasanya kalimat ini diakhiri dengan pemberian tanda tanya. Kata yang digunakan adalah adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, kalimat ekslamatif atau kalimat seruan. Kalimat yang mengandung adverba seruan seperti alangkah, mudah-mudahan, atau interjeksi seperti aduh, wah, dan amboi. Materi selanjutnya, yang keempat adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat yang unsur subjeknya melakukan sesuatu tindakan atau pekerjaan. Untuk predikatnya terdiri dalam kalimat ini berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Kalimat ini memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan di dan ter. Baik, sebelum mengakhiri presentasi, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu materi yang kita bahas pada presentasi kami tadi. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kalimat adalah serangkaian kata yang tersusun secara bersistem sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan yang relatif lengkap. Dalam rangkai kata tersebut menjadi efektif, ada 5 unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu yang pertama subjek, kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Kelima unsur tersebut disusun dalam sebuah pola dasar sehingga dapat membentuk sebuah kalimat yang efektif. Pola dasar pembentuk kalimat SPOK, SPOPEL, SPO, SPPEL, SPK, SP dengan predikat berupa verba, SP dengan predikat berupa nomina, dan SP dengan predikat berupa adjektiva. Sekian presentasi dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.